رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati rekan-rekan pemuda kawan, yang saya hormati
seluruh para tamu undangan, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur saya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana atas berkat rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat yang begitu luar biasanya, sehingga kita semua bisa diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat dan acara yang insya Allah dimuliakan ini. Halo Pak Dunga, salam kita salam, semoga nantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Lupa juga kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah, hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita semua ataupun panitia dari himpunan Barudak Rawat melaksanakan ataupun mengadakan yang namanya kegiatan yang insya Allah sangat positif ini, yang dinamakan kegiatan tabligh akbar dan sholat subuh, yang insya Allah nanti untuk penceramahnya ini tentunya sangat luar biasa ya. Beliau merupakan pembina dari Pemuda Hidayah Bandung gitu ya, yang tentunya nanti beliau akan menginspirasi kita semua. Nah, maka dari itu nanti kita perhatikan ataupun cermati apa yang nanti beliau sampaikan. Seperti itu. Dan juga ya, nanti ada sholat subuh berjamaah ya, kita sama-sama, dan yang insya Allah imamnya itu ada Bapak Angga ya. Ini luar biasa beliau suaranya ya nanti. Oke. Untuk kali ini, kalau saya akan mencoba untuk mengabsen terlebih dahulu ya, dikarenakan ada beberapa tamu undangan yang tentunya sebelumnya kami undang untuk hadir pada kesempatan kali ini. Ya, itu dia untuk barisannya. Ada dari kepala desa, ada dari kepala desa Linggamulya, Linggawangi, tokoh masyarakat, komunitas. Nah, saya akan coba absen terlebih dahulu ya untuk komunitas-komunitas yang hadir pada kesempatan kali ini. Di antaranya ada Pastor Luan Bulut. Apakah sudah datang? Sudah hadir? Ya. Ada SPSK. Ada? Sudah ada? Ya, masih di perjalanan ya. Ada Viking Galunggung. Ya, ada Viking Galunggung. Ya, di perjalanan. Ada Slanker, luar biasa ya. Ada juga Bomber, ada Bocin, ada Remaja Hijrah ya. Remaja Hijrah mana suaranya? Luar biasa ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua ya. Ada juga apa itu? Bapak Galeng. Bapak Galeng ya. Sudah ada Bapak Galeng. Ya, dan yang terakhir bakalan menarik juga ada yang namanya komunitas Rawa Meton. Luar biasa itu sudah hadir ya di tengah-tengah kita semua. Baik, sekarang di sini tugas saya untuk membawakan susunan acara. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah laporan ketua pelaksana. Acara yang ditunggu-tunggu yaitu adalah tausiah, dan yang terakhir sebelumnya doa, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, sekarang kita buka untuk acara tabligh akbar dan sholat subuh berjamaah ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Ya. Untuk para jamaah diharapkan segera merapat ya, yang belakang mohon untuk lebih ke depan lagi ya, dikarenakan jamaah semakin membludak. Ya, seluruhnya dimohon untuk rapat ya, sangat salah satu santri ya yang berada di salah satu pesantren yang berada di Rawa ini ya. Insya Allah kualitas suaranya sangat bagus ya. Maka dari itu saya persilakan kepada saudara Pais untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang telah melakukan jawabannya luar biasa ya, saya setelah tadi dibacakan mudah-mudahan itu menjadi syafaat bagi kita semua yang mendengarkan gitu ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Desa Gawangi Bapak Alam Sukawa yang alhamdulillah telah berkenan hadir pada kesempatan perjuangan juga yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua. Oke, untuk jamaah yang berada di belakang, mohon untuk acara selanjutnya adalah laporan mengenai pelaksanaan kegiatan tanggapan ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Budak Rawa ya, Pak Toto ya, silakan kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnini bil ilmi wa zidni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma agrimni bi ta'atika wa la tuhini bi ma'syatika wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Puji serta syukur kehadiran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini berkat firman Allah Subhanahu wa taala, kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi yang dihimpun dalam sebuah bahasa tabligh akbar. Salawat serta salam tidak lupa semoga kita tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, para warasatul anbiya, dan juga tidak lupa terhadap kita umatnya yang selalu patuh, taat, istiqomah dalam melaksanakan ajaran dan sunnahnya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah berkenan memberikan waktu kepada saya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, dua Desa Linggamulya dan Legawangi yang mewakilinya. Yang kami hormati rekan-rekan panitia, yang kami hormati instansi-instansi yang ada di Kampung Rawa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dengan rasa hormat, dengan rasa bangga
kami bisa duduk bersilaturahmi di depan rekan-rekan semua, tiada lain hanya untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dalam hal ini mungkin tadi tidak ada banyak kata yang saya akan lontarkan karena saya di sini mungkin laporan kepanitiaan, beda lagi kalau sambutan panjang ya kan. Di sini mungkin saya melaporkan ada berbagai instansi ataupun komunitas, bisa dilihat di belakang saya di bannernya, itu mungkin komunitas-komunitas yang terkumpul dalam sebuah naungan ataupun yang disebut dengan HIBAR, Himpunan Barudak Rawa. Alhamdulillah mungkin kami berjalan dengan rekan-rekan semua yang mungkin saya sebutkan di sini. Ada Bapak Ujang dari Kampung Kalio, ada Bapak Unas, Bapak Ibdi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin sudah pada kenal. Alhamdulillah mungkin acara tabligh akbar ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena acara ini adalah satu titik terang bagi kita semua, khusus warga masyarakat Rawa, yang mana mungkin punya tujuan yang sangat luar biasa, tiada lain mempersatukan ukhuwah Islamiyah pemuda-pemudi Rawa untuk mempunyai dasar pola pikir maju mundurnya masyarakat Rawa. Nah, mungkin dalam program ini tabligh akbar yang kedua mungkin yang diselenggarakan sekarang, ya yang kedua kalinya, alhamdulillah mustaminya bertambah mudah-mudahan, karena proses sekte perjuangan Islam juga tidak sekaligus Nabi Rasulullah Muhammad SAW tidak sekaligus mendapatkan jemaah yang sangat luar biasa banyaknya, tetapi ada proses yang perlu ditempuh oleh beliau. Namun ini mungkin juga pemuda Rawa membuka ruang, membuka proses guna menyebarkan syiar Islamnya di masyarakat Rawa. Alhamdulillah mungkin pada kesempatan ini bisa hadir kembali Ustadz kita dari Bandung yang bisa memberikan tausiah ilmu pelajaran bagi kita. Karena tiada lain, kemarin saya dengan panitia ngobrol, ingin ada suatu perubahan khusus di masyarakat Rawa yang konon kalau ngambil sejarah dulu tidak ada perempuan yang berani tidak pakai kerudung ke Rawa. Tapi kalau sekarang welcome siapa saja tidak pakai kerudung. Nah itulah mungkin peradaban-peradaban yang bisa kita minimalisir sekarang. Karena Rawa itu kental dengan agamanya, kental dengan perjuangan Islamnya. Selamat datang kepada Ustaz. Mohon maaf. Satu hal lagi yang perlu kami tekankan kepada generasi-generasi muda, mohon izin kepada panitia ya, sebentar saya minta waktu untuk generasi muda Rawa khususnya zaman sekarang, zaman milenial, tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harus punya pandangan yang positif guna untuk mengaktualisasikan zaman sekarang. Nah ini mungkin yang perlu adik-adik semua, ini pelajar semua harus punya tajam nalar dan peka rasa apa yang terjadi, apa yang akan terjadi nanti di tahun kemudian. Kami titipkan kepada adik-adik kalian semua, karena saya berdiri di sini bukan untuk bertausiah, tapi sharing ya, sharing. Bahkan mungkin nanti adik-adik yang akan berdiri di depan sini yang menjadi ustaz, yang menjadi generasi-generasi Rawa ke depannya. Jangan sampai masyarakat Rawa hanya terhegemoni oleh kepentingan-kepentingan orang-orang barat. Tolong untuk menyikapi zaman-zaman sekarang, karena kemajuan zaman itu bisa
mengakibatkan kita lupa ingatan, bahkan sampai kita bisa menelanjangi keimanan kita dan ketakwaan kita. Kami titipkan kepada rekan-rekan generasi muda Rawa, merasa bangga karena inilah mungkin yang menjadi satu modal utama untuk orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak akan senang kalau kalian kita ini tidak ikut terhadap jajarannya. Alantar doang kal Yahudu wala nasoro tabata millatahum. Jadi orang Yahudi mau arasat ngali kumpulan seperti ini. Nah, makanya ini salah satu bentuk, ini juga seperti jihad ya, jihad untuk melawan peradaban orang Yahudi. Kalau boleh saya jujur, saya merasa miris. Borikah buluk-buluk suruh bahasa Sunda mah tinggali anak muda bisa berkumpul di masjid dalam rangka tabligh akbar. Ini adalah perjuangan umat Islam. Kita tidak perlu mengeluarkan darah, kita tidak perlu mengeluarkan tenaga, cukup kita mengeluarkan isi pola pikir kita untuk duduk di masjid mendengarkan tausiah dari Ustaz. Kalau zaman dahulu para sahabat-sahabat Nabi, harta, jiwa, raga dikorbankan untuk agama Islam. Nah, untuk sekarang hati-hati adalah perang rohyu, perang pola pikir ya, untuk generasi muda ini. Makanya yang baik-baik belajar sampai perguruan tinggi dimanapun kalian belajar bagus, silahkan pertahankan ya nasib-nasib umat-umat Islam yang telah ditelanjangi oleh orang-orang Yahudi. Mungkin dari saya tidak akan banyak kata, titip kepada generasi muda Rawa. Siap ya untuk mengembangkan syiar Islam, muda Rawa siap? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari kami cukup persian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku ketua dari himpunan Barudak Rawa yang telah menyampaikan beberapa amanat atau pesan ya, pada khususnya generasi muda yang ada di Rawa, sama-sama kita perbaiki diri dari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita bisa memajukan ataupun bisa agama Islam ini menjadi lebih maju lagi. Untuk selanjutnya sambutan. Untuk sambutan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Pak Kepala Desa Tegawangi. Pada ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anu kusin kuring dihormat kangkosna para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat anu sami hadir di kesempatan. Oke, hilaf rekan-rekan pejuang hibar di tempat pangli hibar Islami ya, solong simburung aja anu simburung itu hormat sareng jajaranana. Oke, tangkus rekan-rekan para tokoh pemuda di dua desa Lingawangi, Lingamulia, kami hadir di kesempatan musim ini terhormat. Wabil khusus Mangersa Pak Ustaz, alhamdulillah Pak Ustaz jadi Firman Sahri yang Patepang, Pak Ustaz yang Sumping Mainten di desa Lingawangi, tepatnya di kampung Sinang Raja. Alhamdulillah biasa di Pemangkin. Oke, hadirin sadayana, Mainten adik-adik sadayana hadir dan juga ada insyaallah yakin bahwa Usman wa ta'ala.
Dipayun hayu orang sami-sami panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mugia salamina dilipat curahkeun ka junjungan urang sadayana Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, sahabat Rasulullah selaku umat. Alhamdulillah dina wengi ieu simkuring biasa ngahadiran kalayan kakir Allah panjenengan urang tiasa patepang tiasa ngempel dina ieu tempat dina raraka urang silaturahmi dina wengi ieu bae. Simkuring ngaraos pingah bahkan mengapresiasi pengurus hibar himpunan barudak rawa. Dia terawa kahade sanes desa Linggawai gitu, tapi rawa nama besar rawa ayat barudak pemuda ayat di hibar. Alhamdulillah paminten hibar dipayun tahun seberapa kangkong dipayun teh waktu si PCM teh 2010 nya palingan itu simbol ngerasa sono itu 2010 namanya ayat nanti ayat teh mudah-mudahan insya Allah di ayana kapayun Pak Inten hibar bisa lebih memberikan hibar anu saya anu positif kanggo masyarakat Rawa, memberikan solid tauladan anu saya kanggo masyarakat Rawa. Bahkan tadi sore kedua sing jadi benteng di masyarakat Rawa dina hal-hal laras ke zaman ayeuna banyak anu dikemas tidak Islam tapi jerona bahaya gitu kan. Lamun urang tadi suruh ketua sama kadang-kadang urang sir tataros sir asir sir ya we sir ngaos paling penting. Nah itulah mudah-mudahan angguring sekali ini berharap dukungan di sadayana di para tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ayo orang sami-sami hibar dukung orang sadayana. Insya Allah simkuring secara pemerintahan desa Linggawangi panjang khususnya siap berkomunikasi, siap berkoordinasi panginten. Upami aya naon-naon yuk kurang bebarengan, yuk kurang ngobrol, kanggo ngambajengkeun, kanggo lebih ningkatkeun hibar panginten di Rawa. Jadi salah satu kegiatan orang kali Rawa dina hal panten utamina ngabeungkeun tali silaturahmi, ngabeungkeun panten tali duduluran. Anu kadituna bilih tema aya barudak pake corok panten handawis panten Linggawangi Linggamulia aya himpunan hibar tiap teh. Non setiasa dibereskeun di urang seperti itu lah intina. Kadituna tadi mudah-mudahan sing janten benteng ke urang sadaya. Sing janten benteng ke agama urang panten. Nah itulah panten simkuring di atas nami pemerintah desa Linggawangi ka pengurus hibar simkuring apresiasi. Ngaturkeun nuhun ngadongakeun bahkan kumajak hayu urang sasarangan sareng pemerintah desa hayu urang tinggalikeun ka masyarakat. Hibar harus bangkit, hibar harus menjadikan salah satu warna di Rawa memberikan warna saya. Insya Allah memberi yakin pertanda bahkan di paling pantas ngobrol kamari melihat salah satu pengurusnya. Jadi pangamona pertemuan hibar ieu teh sanes jadi moal di setempat bahkan bisa wae di Lawak Kaler atau napi di kampung mana bakal dikureling nganu kesebarasasi sekali main tentang jadwalkeun. Nah mudah-mudahan tak kamu pijakan anak main tempat ketua dah ade nitip dan tetap di himpunan pengennya himpunan barudak Rawa ya minimal orang punya ada ART na akhir pijakan nanti. Jadi ini ada program mungkin bakal kurang digarap gitu kan. Jadi ke punggung nggarap nah segala pina. Insyaallah simkuring yakin ka Pak Ketua untuk ngadamel eta panjang ada ART kamu pijakan langkah urang ka payun gitu. Simkuring macam di atas nami pemerintah desa Linggawangi kesehatan simkuring ngukur dina kesempatan simkuring haturkeun nuhun wabil khusus ka masyarakat desa Linggawangi anu kamari parantos sami-sami ngiring ngarelah-relah dina raraga urang nyemut-nyemut hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-74. Alhamdulillah panten
kurang di Nararaga tasyakur panginten kamari kurang angkat kerja raga di dinten Ahad. Alhamdulillah abdingan jadi saling kawin syukur Pak. Alhamdulillah atur nuhun kasadayana ieu panjenengan hiji tawis kurang ngagaduhan kepedulian panginten ngagaduhan rasa memiliki karena non NKRI dalares panginten upami kurang di diemutkeun panginten bahkan simkuring kataji ka Mantipalin waktu upacara di daerahnya bahwa kemerdekaan teh sanes musaukur aduk tidak di pemerintahan Belanda sepuh-sepuh kurang para pahlawan di kabupaten kurang kantun raos tadi tahu paminta ibadah kantun tenangna kantun hoyongna kantun kersana seperti itu paminta nah orang etang orang menghargai para pahlawan utamina pahlawan Islam berjuang-juang lah kamari banyak orang dikalikan agar rutina saya ingin mudah-mudahan hibar kembali jika hibar ini kemerdekaan tapi ini obatnya hibar yang selangkung macam dari biasa bangkit dari hayu kurang seserangan ngahirupkan hayu kurang mudah-mudahan wayana pertemuan ia wayana panginten pangawasan akbar ia bisa memberikan dorongan semangat khususnya panginten warga-warga saling ngawangi dengan mulia panjenengan kampung rawa mulia kesadayana panjenengan rekan-rekan hibar sadayana rupina sakieulah di simkuring dina ieu sambutan sakali dihatur nuhun kasadayana hapunten jangan santen katiarangan kalangkunganana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ligawangi yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah. Ya. Namun sebelumnya tadi ada instruksi dari panitia bahwa untuk barisannya dimohon untuk lebih maju lagi dikarenakan ada beberapa teman kita yang berada di luar dan perlu tempat untuk masuk ke dalamnya. Jadi mohon bantuannya kepada yang belakang untuk lebih maju lagi. Ya. Ya Pak yang di belakang silakan Pak agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil malam ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kasih sayang Allah, mungkin adik-adik tidak di sini, bapak tidak di sini, ibu tidak di sini, ataupun saya. Mungkin abdi menuju akhirnya ngantri di sisi jalan, kira pukul, di gitaran, terus saya mau istri nggak ganggu istri, tapi karena Allah yang menghendaki, Allah maha baik, saya dipilih datang ke salah satu rumah Allah. Abdi mau di dia sok sedih kan mencari misi dulu waktu muda, jangankan pernah berpikir menjadi pendakwah. Ningali Ustaz Baigi yang penjumatan mengangkat mah Jumatan, abdi mah bagian komat sampai Jumatan. Tapi Allah punya rencana yang lain. Allah maha baik. Saya punya kisah yang luar biasa. Ada seorang ustaz kedatangan seorang bapak-bapak usianya 60 tahun. Bapak ini bilang, kemarin saya Jumatan di komplek kita. Si Ustaz rasa Jumatan mah biasa wae. Tapi menariknya apa? Kemarin Jumatan saya yang kedua kalinya. Usianya 60 tahun. Jumat pertama saya minggu kemarin di luar komplek. Kenapa? Saya mau kalau saya Jumatan pertama di komplek, lalu tata caranya salah, nanti malu ya sepuh baru Jumatan. Saya penasaran, kenapa Pak mau Jumatan, mau sholat setelah Bapak 60 tahun tidak sholat? Lalu dia cerita, saya punya anak perempuan. Anak perempuan ini ada yang mau melamarnya. Saya sebagai orang tua bahagia, anak perempuannya ada yang melamarnya. Tapi dia bilang anak perempuan ini, ayah yang melamar saya non muslim. Baru kaget,
non muslim. Mau bilang saya, nah jangan cari yang muslim. Anak saya tahu saya tidak pernah sholat selama 60 tahun. Malu. Pokoknya tak sholat, kenapa yang di Islam? Akhirnya saya memutuskan Jumat itu saya sholat pertama, lalu hari itu hari kemarin Jumat sholat yang kedua saya. Bayangkan begitu Allah balik orang yang 60 tahun tidak pernah sholat, batu subuh sholat, ada dia mati duhur, batu Jumatan nggak bayar dari Jumatan 30 tahun. Tapi Allah sayang di akhir si bapak itu diberikan hidayah dari sholat. Ya, Allah Maha baik. Kalau hari ini saya bisa duduk di sini bukan karena hebatnya saya, tidak. Atau akang pun duduk di sini, bapak duduk di sini, bukan karena Allah sayang sama kita. Dipilih, saya dipilih datang ke Salatul Maut. Enaknya malam-malam ini nonton si Dadan Kedut, Indonesia dunia terbalik atau Cinta yang Hilang. Ya, enaknya ada di rumah balik Cikopa. Tapi kita milih ke masjid. Ini luar biasa, nikmat yang luar biasa. Sisa yang kedua, saya ingin bahas tentang Allah yang luar biasa. Jadi kalau sempat kita akan filmkan bagaimana kebesaran Allah. Allah Maha baik. Sampai ada seorang pengusaha besar di Jakarta, dia cerita, saya sukses dunia ini. Cuman kelemahan saya apa? Saya ke sholat. Ibu saya bilang, nak sholat. Saya bilang, Bu. Sukses, direktur sebuah perusahaan terbesar di Jakarta, di kawasan Muhammad Tamrin. Sampai akhirnya suatu ketika, begitu Allah baik, kisah ini luar biasa. Allah begitu baik sama hamba. Menjelang siang, saya duduk di ruangan saya, tiba-tiba sakit perut. Akhirnya harus ke WC, ke toilet. Yang jarak tempat duduk dengan toilet tidak terlalu jauh, tapi ada lumayan. Pas ke toilet, duduk di toilet, duduk, ada bom di kawasan Tamrin. Pas keluar, tempat duduk yang dia duduk sebelum ke toilet hancur. Bayangkan, berapa sekian detik, Allah tahu ini akan dihancurkan, tapi Allah sayang, padahal tanah sholat. Luar biasa Allah. Menurut aku nggak lu filmnya kita tanah sholat, betul tidak? Saya ada tanah sholat, tapi Allah Maha Sabur, Allah Maha Sabar. Oh, saya kalau punya anak, ambil di jalan gitu aja, kita saya asuh, lalu saya kasih tempat makan, tempat tidur, kasih jajan, ya. Tiba-tiba saya suruh ngelawan. Apa sikap bapak kalau itu? Diusir Pak? Usir. Dan tidak tahu diri, betul tidak? Keluar, Pak. Alhamdulillah orang belum diusir di bumi. Kenapa? Kurang ngelawan mereka apa? Ya, sholat rese, baca Quran tara, hafalkan ke sholat malam. Tapi Allah begitu baik. Lalu kata direktur ini yang saya ingat ketika saya belum masuk toilet, apa perkataan ibu saya? Nak sholat, nah. Akhirnya bapak ini jadi ahli sholat. Tuh Allah menyatakan sangat baik sama kita. Pak, mun ibu kalau tahu Allah begitu baik, mau bisa selanjutnya Bu Eda mau bisa ada aja tentangnya. Nanti kita akan bahas tentang Allah Maha baik. Kemarin saya pribadi ya, jadi jualan sapi di Bandung, alhamdulillah usaha saya kan sapi. Itu ada kemarin malam takbiran tinggal satu lagi, belum laku. Cerekan, Kang, saya punya satu sapi. Gimana Pak Haji? Itu bayar belum bisa juta lagi. Oh iya, ambilnya kecil badannya. Ya. Telepon jam 10:30, 11. Pak, saya pergi kanan mana? Yang paling bawah tinggal satu lagi. Oh iya, sudah Pak, udah diambil, alhamdulillah. Pas subuh ada konsumen saya minta sapi datang sebelum subuh atau sesudah subuh. Akhirnya kerja saya suruh jam 4 suruh bawa sapi antar ke konsumen. Kata suatu bukan teleponan main, rapi itu handphone. Kita teleponan main, diangkat, ayo Pak, sapi ical. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kemana sapi? Saya Pak, mau diantarin, sapinya hilang. Saya mau ngisiin itu bait. Kakak, saya mau sholat subuh dulu. Saya sholat subuh, saya telepon. Kemana sapi? Hilang. Ramai itu sapi daerah. Kalau luar, kan heboh ya. Kalau hilang sapi, heboh di daerah luar emang. Terus saya tanya, itu ada sapi kecil nggak? Ayam Pak, sapi kecil. Teman saya salah ngambil. Harus ngambil sapi yang kecil, ngambil sapi yang besar ya. Akhirnya yang saya punya yang lebih besar saya jual, tapi yang luar biasanya. Besoknya hari Selasa, itu hari Minggu, mohon maaf, Senin, saya ngantar ke Garut. Yang saya maupun rugi 1 juta, jadi untung 3 juta. Lalu teman saya yang asalnya dia cuma mau bayar 8 juta, dia tambahin 2 juta itu. Saya bilang, ya Allah, rencanamu hari ini. Saat itu saya mengapa saya bakal rugi lebih besar, ternyata untung besar. Orang mau berujung ke Allah. Ya, kalau dengan pada kiu padahal siapkan rencana yang indah. Nah, materi malam ini yang akan saya bahas adalah kewajiban pertama seorang muslim, seorang manusia. Ya, tadi saya tes kenai hadiah kontes dari ada parfum mau. Ya, parfum Araban. Ada namanya Dr. Cum yang hafal Asmaul Husna. Cum. Saya langsung kasih. Kenapa yang hafal Asmaul Husna saya langsung kasih? Alhamdulillah. Ibu, ayat apa Bu? Cum asli Bu, masih ada Quran kami. Ayo Bu. Berapa orang Bu? Jujur Bu di tes kami ya. Kalau kasih itu yang ngacu di belakang kalau kasih. Ustaz, kenapa Asmaul Husna luar biasa? Iya luar biasa. Karena kita tidak hafal. Saya khawatir, Bapak pun harus khawatir. Bapak tidak hafal Asmaul Husna sekarang. Pas masuk liang barja, kalian wahad, kalam barja, ditanya oleh 2 malaikat. Ya, akan bertanya pertanyaan yang sering kita hafalkan hari ini. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ke apa? Saat buktinya ke apa nama Allah? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa kita yakin kita bisa jawab Allah Rabbi, Allah Tuhanku? Asmaul Husna ada apa? Komentasi kemarin dulu apa? Si bocah Ustaz di kelas. Si aku Ustaz, ayo pemain persib apa? Hai nama Allah yang menciptakan kita ke apa? Siapa? Maka kewajiban pertama seorang manusia adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Maka di kitab Al-Usul As-Salasa dijelaskan kewajiban pertama seorang hamba mengenal Allah. Pertama menghafal nama Allah. Ayat di YouTube Asmaul Husna sering dengarkan tiap hari itu. Ya. Tapi kenapa sih berat? Baca Quran 5 menit tunduk harus tebuk. 10 menit rapat kita harus. Tapi dengan HP Instagram, bolak balik. Gunakan Bu, baca Quran setan akan menghalangi kita. Tapi baca IG setan kebarengan juga. Nonton sih 2 jam asli ya cerita Abi kan Abi dibikin lagi. Kalau luar kota Pak di Makassar kan 12. Saya ingat ke Tangerang itu gimana ceritanya itu. Saya nonton ke Tangerang lawan Persita. Saya berangkat dari Viking di Gurami itu jam 7-an, jam 7 jam 8. Belum ada Cipularang di perjalanan panjang. Kita pulang dari Tangerang tidak ada kacanya mobil saya hancur habis. Jadi pulang kita tiris di jalan tol dan daerah kaca. Tapi begitu membela-belakan kenapa kecintaan.
Dulu baju saya apa Pak? Persib atau mati. Wah, Persib atau mati. Atau Persib bagimu jiwa raga kami. Mun abdi maut Pak, dan sholat aja. Mau jadi cek mereka teh cuma sholat pikirnya tahu juga. Nah ingin saya bahas, betulkah kita cinta Allah? Kok mengenal Allah namanya saja tidak hafal, tidak mengenal ini PR buat kita. Dan nama bukan di sini saya kemarin ngisi Mas Ramadan di Pusdai, bikin pesantren 880 orang yang ikut pesantren kita. SMA se-Bandung. Saya tes. Cung, ajukan tangan yang hafal Asmaul Husna. Hanya sedikit. Orang lupa dengan kewajiban yang mengenal Allah. Maka hari ini saya akan berikan. Kita punya Allah yang luar biasa. As-Sabur, Allah Maha Sabar. Sampai di surat Fatir ayat 45. Jikalau manusia diajab gara-gara dosanya, maka di muka bumi ini tidak ada namanya manusia. Habis Pak. Sekarang tuh Pak. Mun dosa orang membuahkan bau Pak, Bapak merasakan diampuni. Bau. Kullu bani Adam khata'un wa khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berdosa. Dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang kembali pada Allah. Maka kewajiban pertama mengenal Allah. Yang pertama, hafalkan Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Mun mengenal Allah apa efeknya? Nabi mengatakan, aku yang paling mengenal Allah dan aku yang paling takut kepada Allah. Tapi kalau sempat gimana mau ada saja. Ini sih, ini kasih ini kasih. Dikatakan kasih gambaran bagaimana kebesaran Allah. Bumi itu kan kecil, di atas itu luar biasa. Yang kedua apa Pak kewajiban mengenal Allah setelah menghafal nama-nama Allah? Ya, katakanlah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka setelah kewajiban kita pertama mengenal Allah, yang kedua apa? Mentauhidkan Allah. Dalam bab mengenal Allah yang paling penting adalah mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Dosa pertama dan terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba dan seseorang tidak akan diampuni adalah syirik. Ustaz, naon syirik? Sada syirik bu, syirik. Amun syirik mah tentu ya. Ini mah syirik, menyekutukan Allah. Ya. Jadi itu luar biasa. Bahkan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya ahli kitab, orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka di neraka jahanam khalidina fiha, mereka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Pak, bab dosa kita hati-hati. Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW masih berdoa agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Di perbuatan syirik itu luar biasa Pak. Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW masih berlindung dari perbuatan syirik. Ada namanya dalam kesyirikan itu yang sering mungkin kita bapak mohon maaf, ada namanya tatoyur, menganggap sesuatu itu bermanfaat atau mendapatkan mudarat. Menganggap hari sial, waktu sial, tempat sial itu masuk ke dalam syirik. Ustaz, kenapa harus tegas masalah syirik? Masuk syirik, mati dalam keadaan syirik, beres. Ada kisahnya. Saya kedatangan seorang bapak-bapak, suami istri datang. Dia bilang, Ustaz, kakek saya sedang sakroh sakaratul maut. Sudah berapa lama? 2 hari. Sakrohnya 2 hari. Bapak, kalau ibu ada yang sakroh, kewajiban ibu dan bapak apa? Talqin. Talqin kita kemana Pak? Katakan di telinganya, Qul la ilaha illallah. Sanes kia bu, panjang ting Allah ya Allah. Tidak. Dalilnya Qul katakan la ilaha illallah. Setelah si yang sakroh baca la ilaha illallah, ibu diam, bapak diam. Kalau dia bilang lagi, saya pengen minum haus, talqin kendai, ya.
Sudah ibu ini bilang la ilaha illallah, diam, jangan ajak ngobrol lagi. Itu sunahnya. Maka yang luar biasa, bapak ini, suami istri ini, ketika akhirnya didatangi oleh Ustaz, kakeknya ditampilkan, yang menarik sampai akhir hayatnya kakek ini tidak mengucapkan kata la ilaha illallah. Dia terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak terucap la ilaha illallah, tidak. Penasaran Ustaz, apa sih di si bapak ini kok sampai tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Ternyata apa Pak? Masuk ke sebuah ruangan, di ruangannya ayah jimat, ayah keris. Orang yang melakukan kesyirikan, salah satu tandanya adalah dia akan sulit-sulit mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Abdi gaduh mungkin di Bandung, pas kami di kontraktor terus beres, Abdi pulang kamu Abdi. Ternyata di pintunya ada besi, ada tulisan Arab, jimat. Maka saya cabut lalu saya buang. Kenapa? Syirik ini adalah godaan iblis yang paling utama. Terjerumus beres neraka selama tahun 2000. Ya, tatoyur, angka yang sial, tempat yang sial, bilangan sial, hari sial, hati-hati Pak. Itu bisa terjerumuskan pada kesyirikan. Kalau bilangan sial di kita apa? 13. Ya. Ada yang tidak mau 13. Kalau Bapak masuk hotel banyak lift yang tidak ada nomor 13. Ya, lantainya tidak ada 13. Saya di Cianjuang ngisi. Pas ngisi nomor 13A, minggu depannya saya ngisi di rumah itu 13B. 12A, 12B. Tahan di dimaki. Ustaz, di dimaki tidak ada nomor 13. Kenapa? Sian terpayu. Ya. Tapi gaji 13 harus sempat. Ya. Ayo nomor 13 nggak mau, gaji 13 langsung. Maka kewajiban kedua Pak, setelah mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Kenapa tauhid ini luar biasa? Rasulullah SAW 12-13 tahun mengajarkan para sahabat hanya dua, al-iman billah wal yaumil akhir. Iman pada Allah dan hari akhir. Ya. Apalagi Ustaz? Setelah mengenal Allah, pertanyaan kedua dari malaikat adalah man nabiyuka? Siapa nabi? Si Abi Maros. Bagaimana sunnahnya dari Nabi mulai dari bangun tidur sampai tidur dari apa-apa? Ada puluhan sunnah, bahkan sebuah buku. Ada sehari itu bisa kita lakukan ratusan sunnah yang bisa kita lakukan. Contoh gitu. Bagi orang yang belajar, ini adalah sebuah sunnah. Tangan kanan baca apa Pak? Sunnahnya Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Selesai Alhamdulillah. Tapi lihat banyak orang minum kanan kiri. Ya, pakai sendal kanan dulu, lepas kiri dulu. Pakai baju kanan dulu, lepas kiri dulu. Tidur wudu dulu. Masuk tidur wudu kan? Langsung ekor. Wudu, sudah wudu apa? Sholat witir. Ya, boleh sholat witir sebelum tidur. Ya, siapa yang lakukan itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq itu hati-hati, maka sholat witir beliau lakukan sebelum tidur. Ya, 3 rakaat. Setelah itu baru berhadap ke kanan. Ya, tidak boleh nakuban itu tidurnya syaitan. Malik ke kanan, baca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Ya, bacanya gimana Ustaz? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan. Usap kepada yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan, sampai ke 3 kali. Boleh baca ayat kursi di ayat yang lain. Baru berdoa bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadis riwayat Bukhari. Balik kanan baru itu. Osok itu sih ketemunya. Mutar langsung aja goreng. Oh mohon maaf, sunahnya kibaskan dulu tempat tidurnya. Karena tempat tidurnya dikibaskan tempat tidur. Nah, pertanyaan mana juga siapa nabinya? Apakah kita yakin bisa jawab? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah nawat apa?
Sholawat jarang di hari Jumat yang terbaik sholat. Sholat apa? Sholat Ibrahimiyah. Apa sholat Ibrahimiyah? Sholawat yang kita sering pakai kita sahur. Itu sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sholawat yang terbaik. Ya. Maka yang kedua kewajibannya adalah mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pak, walaupun ibu bapak di dunia hebat luar biasa, tidak bisa 3 jawab salah satu. Jawaban pertama ditanya man rabbuka, jawab aku tidak tahu, silakan. Ya, siapa tahu? Aku tidak tahu. Kenapa? Karena di dunia pun tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Apa Allah, tidak nama Allah, mempelajarinya. Agim sampai sekarang masih bahas cuma satu ma'rifatullah malam Jumat di Masjid Al-Zaitun. Sampai sekarang terus ma'rifatullah mengenal Allah. Yang kedua Nabinya, ya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Madinah. Sebelum nanti kita akan nonton filmnya. Yang ketiga Madinah, apa agamamu? Kenapa? Ada kisah yang menarik dari seorang ustaz ketika dia bertemu dengan seorang pengamen. Pengamen ini waktu Ramadan, amin, tabelnya penuh. Ustaz nanya, tadi sholatnya? Sholat. Sholat maghrib berapa rakaat? Kalau tidak saya jawab 5 rakaat. Tapi itu nggak bohong, Pak. 5 rakaat. Bisa. Tambah 2 subuh mengantil. Bayangkan, Pak. Lalu Ustaz dia bilang, kok kamu tidak tahu masalah sholat? Dia bilang, Ustaz, saya ini waktu lahir dibuang. Dia lahir, pengamen itu dibuang. Saya tinggal di bawah jembatan di daerah Bekasi. Dibuang oleh orang tuanya. Dan saya tidak mengenal orang tua, ya, apalagi mengenal. Kenapa saya jawab Madinah apa agama? Banyak orang tidak tahu tentang agama itu. Ya. Bapak pakai haji dan umroh, ayo orang Indonesia beres sholat subuh, sholat sunat. Ya, beres sholat subuh, sholat sunat. Saya dapat ini seorang ustaz di Tasik juga, sudah meninggal, Ustaz Siddiq Amin, rahimahullah taala. Ustaz Siddiq cerita ke Arab, ayo orang Indonesia sholat, beres sholat subuh. Kan haram ya waktu sholat. Sekian orang Indonesia ditanya, Pak, nah sholat sunnah sesudah sholat subuh apa jawabannya? Mumpung di Arab. Mumpung di Arab. Betapa banyak orang tidak tahu agama. Ada orang di banyak pemain kira ditanya siapa YouTuber terkenal Atta Halilintar ya. Terus ada Ria Rizky, wah. Ya, sehari Trans Entertainment ya. Tapi Pak ditanya rukun Islam, rukun iman dibalik. Rukun iman bolong. Ya. Ada yang menaik rukun Islam 6 naik syahadat, sholat, ya, zakat, puasa, haji 5. Kenapa biar enggak 6, 1 Pak lagi? Bayangkan nukir tua itu apa? Madinah apa agama? Oh, kalau tanya sama diri pribadi, sholat kita yang hadis riwayat At-Tirmidzi, ada orang yang sholat selama 60 tahun tidak satu pun terima sholat. Kita khawatir kita termasuk di situ. Angkat tangan asal, ya, pas ruku asal, menggenggam tangan Pak itu ada 3 tempat yang di sini digenggam. Ada kita tidak paham harus bagaimana menyimpan tangan ini, ditempatkan di mana? Kenapa? Karena tidak bersungguh-sungguh mempelajari agama kita. Maka saya ingin kasih tahu Madinah apa agama? Pertanyaan malaikat yang ketiga, apa agama? Kenapa saya ingin bahas ini? Walaupun dunianya luar biasa, saya bahagia dipandang sama masyarakat, dianggap soleh. Tapi ketika masuk alam barzah, ditanya 3 hal seperti orang kafir dan munafik menjawab aku tidak tahu, selesai Pak. Walaupun tidak lama bakal lama celakanya. Maka kembali lagi belajar mengenal Allah dan jangan dianggap remeh.
Kenapa jangan lakukan? Saya pernah mungkin cerita di sini. Kadang kita mah kebaikan seseorang ya, bapak ada yang ngasih uang 10 juta, sok dia mau dapat si bapak itu mah betul ya bang. Si bapak itu waktu saya hutang ini susah, si bapak itu bantu saya ingat. Saya pernah punya kisah yang hampir saya selalu ingat. Ini masih pagi gambar, mungkin saya pernah ceritakan itu, tapi tidak mengapa mungkin sebagian belum dengar cerita itu. Kenapa saya ingat sampai sekarang kisah ini? Karena saya yang mengalaminya sendiri. Pulang ini nyambung dengan begitu Allah Maha Baik. Di tengah perjalanan bocor bannya. Bocor, lalu kata daerah sana, Pak, kalau lanjut ke sana kayaknya nggak ada tukang tambal ban. Kalau mau Bapak pulang, kembali lagi dekat Karang Sentra saat itu ada tambal ban 24 jam. Ya. Akhirnya saya memutuskan kembali lagi. Saya jalan, naik motor sama anak, sama istri saya. Saya yakin yang lewat bilang, ih kalunya bapak-bapak, kalunya bannya bocor. Tapi yang menarik Pak, ada seorang pemuda dan seorang perempuan, dia menyambar ke kami. Pak, saya stepnya. Aduh dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi mah bocor banyak. Oh iya Pak, di sana ada tambal ban. Oh iya makasih. Dia berhenti, saya sudah bahagia. Tapi kisahnya tidak sampai sana. Dia simpan teman perempuan yang ditambal ban, dia balik lagi. Pak, pakai motor saya. Biar saya yang dorong motor bapak, bapak sama istri dan anak pakai motor saya. Akhirnya saya pakai motor. Ketukaran tambal ban, dan saya nangis. Saya bilang jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Dia Pak yang ada dorong motor aku. Satu kebaikan sampai saat ini saya ingat. Bapak juga mungkin pernah kisahnya orang berbakti. Tapi nahan kepada Allah yang setiap hari memberikan kebaikan, kita jangan ingat. Kenapa kepada Zat yang memberikan lisan kita, memberikan nikmat setiap detik pada kita, memberikan setiap kebaikan pada kita, kita jarang menyebut, kita jarang menyebut nama Allah sampai bergetar hati kita. Kita jarang dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita. Keterlaluan Pak hati kita kotor, kemaksiat yang kita lakukan. Kenapa untuk kebaikan seseorang kita ingat-ingat, tapi kebaikan Zat yang setiap detik diatur hidup kita, kita jarang menyebut nama Allah, jarang bergetar. Kok kalau mau jujur disebut nama Allah tidak bergetar, hati-hati kan? Hatinya beras dari bahasa kasar, keras nih hatinya. Karena apa? Karena dosa. Maka mengenal Allah, kalau orang mengenal Allah akan tumbuh rasa takutnya pada Allah. Ibaratnya kalau orang yang mengenal Allah siap maksiat, contohnya gitu, kita mah aneh mun aya CCTV baru takut maksiat, betul tidak? CCTV biji 2 kilo apa? Ya, sial. Apa kita yakin Allah Maha melihat? Apa kita tidak yakin bahwa Allah melihat kita? Kadang aneh, kadang posisinya kalau manusia ada hubungan, ada bos kita bilang, ya kumpul ya jam 2 ke rumah bapak butuh sesuatu, siap Pak Bos, kan gitu ya. Kalau karyawan, di telepon jam 2 setengah kesini ya, kenapa? Bapak butuh sesuatu. Kita tahu bos kita selalu memberikan janji, oh langsung. Nah, itu sepertiga malam kita tidak bangun, kita tidak sholat. Padahal Allah turun ke langit dunia, Allah berkatakan siapa yang meminta aku beri, siapa yang berdoa aku dijabah, siapa yang memohon ampun aku ampuni. Ngorok deh. Berarti emang kita keterlaluan pada Allah, tidak dulu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi pernah menangis dari malam sampai subuh, gara-gara turun siang, nangis malam sampai subuh. Abu Bakar As-Siddiq lembut hatinya, setiap Al-Fatihah nangis. Umar nangis luar biasa. Ya, Utsman bin Affan lewat kuburan selalu nangis, lewat kuburan. Orang mah di kuburan marah apa ya? Utsman lewat kuburan nangis. Orang mah di kuburan itu marah.
luar biasa. Orang yang mengenal Allah akan takut pada Allah. Kita siap kan? Sudah. Jelaskan dulu ini tentang Rizky. Tonton dulu Pak. Mana kan Rizky? Kan sudah. Itu Rizky. Itu kan Rizky.
kita kecil ini, dari bapak-bapak melihat ke langit nanti pulang, itu langit dunia. Langit dunia itu cuman yang kita lihat bintang-bintang. Kita berada di namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu terdiri kurang lebih 200.000 planet seperti kita. 7 langit langit. Di langit ketiga ada miliaran galaksi. Como Singaparna, como bumi yang kecil, apalagi kita yang di dalam. Tapi nah hasil nanti sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, carueh. Padahal yang lagi Allah yang maha besar. Langit 3 tadi disebutkan ada sudah galaksi, namanya sudah kumpulan galaksi, ada namanya universe. Itu dari miliaran oke galaksi. Nah, ternyata di langit sana miliaran universe. Malu Akbar Allah. Allah yang maha besar, yang menguasai langit dan bumi. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Dalam bahasa Arab, kursi Allah itu bukan tempat duduknya Allah, tapi pijakannya Allah. Maka para ulama mengatakan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disatukan. Dibandingkan dengan kursinya Allah, pijakannya Allah seperti cincin yang Allah lemparkan kepada kita. Di atas kursi Allah Pak ada lautan, lautan luas yang nanti akan turun hujan saat tiupan sangkakala kedua, itu dari lautan atas Pak. Maka salah teori kalau hujan itu dari bawah dulu ke matahari naik, kalau tidak Allah yang turunkan hujan, itu yang benar teorinya. Dari lautan yang atas, di atas ars Allah ada lautan, dan di atas kursi Allah ada lautan. Di atas lautan itu ada ars Allah, tempat bersemayamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kursi Allah dibandingkan ars Allah seperti cincin pula yang Allah lemparkan kepada ars. Tadi kan gambar pas pertama kali melihat Allah. Nah sih ya di firman saya bisa sore. Padahal begitu kecil di hadapan Allah. Kenapa manusia ini begitu sombongnya kita di hadapan Allah? Yang kalau kata Allah pun fayakun, jadi jadilah, mati-matilah. Tapi hari ini kita begitu masih tidak sungguh-sungguh. Buktinya ibu pas mau ada sibuk dengan masih. Ibu pas mau ada masih kena nonton sinetron. Bapak pas mau ada nonton kena pola. Allahu Akbar yang panggil bukan muadzin, tapi Allah yang Maha Besar. Tapi kita hari-hari naudzubillah. Yang tadi Pak luar biasa, kita sangat kecil. Ya kan malaikat Jibril, malaikat Jibril punya 600 sayap, yang satu sayapnya itu menutupi bumi ini, ufuk barat, ufuk timur, mau dikibaskan habis kita. Cukup dengan satu sayapnya malaikat Jibril. Dan di atas langit 4 jari jaraknya malaikat bersujud kepada Allah dan tidak pernah bosan bersujud sampai hari kiamat. Di atas langit sana Pak, rame, penuh, sesak, jadi cuma 4 jari. Malaikat sujud terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 jari dan tidak pernah bosan. Batak bapak, adik-adik mau kafir awas terugi. Saya balik lagi di belakang Pak, mabok dari gelut itu rugi Allah. Tapi saya kita kufur sama Allah tidak rugi. Walaupun jin dan bumi semuanya, jin dan manusia dari awal sampai akhir berkumpul dan mereka seluruh makhluk, kata Allah tidak mengurangi kemuliaan. Saya dapat hadis ini langsung nangis, ya Allah, Engkau tidak butuh saya yang butuh Engkau. Pak, Allah begitu baik, orang kasih kesempatan. Kenapa saya kadang merasakan orang tidak mengenal Allah dan bahagia hari ini bisa mengenal Allah. Menurut saya dulu zaman kene seperti itu mati dalam keadaan kufur, rugi dunia tetap berjalan. Dan hari ini pun ternyata kita hari ini kita meninggal dunia tetap berjalan, tapi yang berat bagi kita. Karena ada pas kamu saudara mau ada renungan. Saya tanya jawab, ada hadiah juga itu juga. Pak Pengat yang mau tanya dulu nanti kita akan ada sesi muhasabah, kita mau
bisa diajukan dengan berdoa. Dari akhwat, dari ibu ada pertanyaan Bu? Atau dari ikhwan manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jangan menyepelekan suatu kebaikan. Terus yang saya tanyakan, gimana Pak caranya agar kita melakukan? Gimana caranya agar kita melakukan kebaikan itu ikhlas gitu Pak, tanpa ada embel-embel kita ingin puji orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada seorang yang punya kedudukan tinggi melaksanakan maksiat, kita biasanya sebagai manusia selalu menilai dia itu punya kedudukan yang tinggi, tapi kenapa dia selalu maksiat gitu? Bisa ngomong ini maksiat jalan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita melihat ada seorang atasan yang berbuat maksiat, ya, yang melakukan sebuah dosa, itu gimana sih supaya mindset kita itu tidak berpikir, nah sih dia ini mongko punya kedudukan yang tinggi tapi maksiat gitu ya. Itu gimana? Terus kadang kita juga malah suka mengumpulkan suara supaya membenci orang itu. Nah itu gimana? Ibu nanti ya. Yang pertama gimana sih agar ibadah itu ikhlas? Betul, jangan pernah meremehkan amal. Karena Al-Qamah pada Rasulullah ada sebuah amalan yang hamba itu berkata yang ringan. Bahkan hamba ini sudah lupa dengan perkataannya, tapi gara-gara perkataannya Allah itu, maka dia masuk surga. Tapi ada hamba Allah yang berkata ringan dan dia juga lupa dengan perkataannya, tapi gara-gara perkataannya Allah murka, maka dia masuk surga. Jadi jangan pernah meremehkan amal. Termasuk nanti pulang keluar lalu ada duri di jalanan, tidak ada yang lihat, dipindahkan, insya Allah itu pun akan ada balasan. Jadi ikhlas sebenarnya. Lanjut bagaimana ikhlas? Ikhlas yang pertama kata para ulama, sembunyikan amal. Jangan orang lain tahu, dikit-dikit selfie on the way to hell. Atau jam dulu bangunin orang, bangun sampai apa orang ke tahajud. Ya, apalagi mohon maaf bisa ya, hati-hati menuju umroh yang haji sok atel di Ka'bah biar orang tahu saya ke haji. Hati-hati, sembunyikan amal, cukup Allah yang tahu. Ada seorang ulama dia saum sunnah, istrinya tidak pernah tahu dia saum sunnah. Luar biasa, dia saum sunnah, istrinya tidak pernah tahu saum sunnah. Kan kita pas sholat tinggal ini di saum sunnah, terus deh geus atau geus ke kantin, di kantin itu makan, biar ditanya nah itu makan, tujuh sahur tujuh sahur ya, pengen orang lain tahu amal kita, maka kata para ulama ingin ikhlas, sembunyikan amal, cukup Allah yang tahu. Ingat, Allah tidak berubah pandangannya ketika manusia mengatakan kita soleh. Tapi nauzubillah kan, nanti meninggal orang katakan Ustaz jadi soleh, Ustaz jadi bager, tapi Allah tahu begitu buruknya saya celaka. Mau berubah pandangan. Yang lain muji, yang lain gimana, tapi Allah tahu kita teh cara sholat tahajud, cara baca Quran, ya, maka sembunyikan amal kata para ulama. Boleh Ustaz kali-kali boleh, bersilakan sebutkan boleh, tapi ketika disebutkan sebelumnya diam dulu, betulkah saya lakukan kata Allah?
Hari ini ada yang datang, mohon maaf, bisa jadi ada yang celaka datang hari ini. Nah Ustaz, ikhlas. Kenapa tidak celaka? Abu Hurairah jatuh pingsan 3 kali gara-gara apa? Neraka dinyalakan gara-gara 3 hal. Siapa Ustaz? Yang pertama ulama. Dia belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, tapi gara-gara dia dinyalakan. Kunal amalna ikhlas. Amanah yang ingin disebut bacaannya indah, suaranya indah, orang alim, dan itu sudah didapatkan di dunia kata Allah. Orang yang bersedekah, tapi jika yang kedua dia akan menyebabkan neraka dinyalakan karena tidak ikhlas. Yang ketiga jihad fisabilillah. Maka betul ikhlas itu sesuatu yang paling berat. Contoh gitu, ibu masaknya, kalau suami masak luar biasa, suami pulang dari kantor, dari kerja, capek langsung tidur bu. Sedih tak bu? Sedih, ada ikhlas. Ya, bapak pun sama. Bapak pagi-pagi baru ada karunia nyiapin nasi goreng, terus ibu nyiapin nasi goreng. Tiba-tiba anak kita, tukang bubur, mang bubur. Coba saya disiapin nasi goreng. Ada ikhlas. Senyum sama tetangga, yang lain tidak. Tersenyum apa dia? Awas, saya mau wali senyuman. Ikhlas. Ngasih sesuatu tidak bilang terima kasih. Teman jemaat tidak terima kasih. Berat ya. Jadi ikhlas itu hanya mengharapkan di Allah. Badai bilang terima kasih, mau senyum lagi, mau enggak ada tema karena Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ingat setiap ilmu yang kita dapat bukan dituju untuk orang lain. Ya. Dia pun ada kesalahan orang, ada bagaimana kesalahan atasan 3 yang kita lakukan. Yang pertama, rubah caranya dengan bagaimana posisinya merubah kepada atasan lebih berat. Contoh seperti anak pada orang tua. Saya punya dari selesai pengajian dia datang, Ustaz, saya mau nanya kenapa saya ini setiap malam Jumat disuruh beli minyak sama mertua saya. Apa yang saya harus lakukan? Saya katakan jangan Anda belikan. Kalau Anda berikan seperti Anda menjerumuskan orang tua ke dalam neraka. Minta saran dengan yang lain, jangan, saya mau ada urusan dengan. Karena posisi apa? Anak memberitahu orang tua mudah apa susah Pak? Susah. Kalau kita memberitahu orang tua kita, jangan dengan lisan kita. Abang beres pengajian kecil tentang syirik, datang ke rumah bapak ibu tadi sebentar. Ayo, innalhamdulillah. Bu, syirik saya neraka jahanam. Tong gitu itu. Ya. Rubah dengan sikap kita. Kalian pulang ke rumah apa? Beberes. Ih, bisnya kita beberes. Batu, bersihkan rumah. Orang tua nyuruh langsung siap mah. Kan Dedek siap. Orang tua bilang seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kedatangan murid dari Libanon, dari Persia. Imam Al-Ghazali di Libanon datang ke Libanon. Kata Imam Al-Ghazali, nah, bagaimana kondisi orang tua? Orang tua saya masih majusi, masih menyembah api. Pulang lah. Pulang. Orang tuanya ayahnya sakit. Anak ini tidak banyak ngomong, tapi kebutuhan ayahnya dipenuhi sampai kagum. Ayahnya kagum bilang, nak, kok kamu berubah? Agamamu apa? Dia bilang, agama saya Islam. Apa Islam? Engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ayahnya syahadat, besok dia meninggal dunia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, anak ini mengantarkan ayahnya ke surga. Urang mah kadang tipi kabital orang tua kita. Ongkos ngaji tapi galak orang tua. Mohon maaf Bu, gini saja ya. Menghela nafas depan orang tua kita saat kita disuruh. Kita menghela nafas. Iya, tersebut iya. Bukan tidak. Dosa. Abdi dipiara, abdi hela nafas kalau siapa menghela nafas seperti tidak suka, maka kata para itu adalah wala tahunu. Jangan kata-kata kamu cis. Kita mohon maaf ya, yang masih punya orang tua karena sih banyak pemuda alhamdulillah. Jangan sia-siakan ketika orang tua kita masih ada. Ada seorang dokter luar biasa dia. Kata dokter ini, dia kedatangan seorang pemuda bahwa ibunya diabetes mellitus. Tapi yang aneh ibunya teh aya pulpen pitakeun, sampai dokter berhadapan, kayaknya ibunya gila. Bilang sama pemuda ini, nah, ibumu gila. Jawab pemuda ini, iya dok, ibu saya gila.
Sejak kapan ibumu gila? Sejak lahir. Kok kamu bisa lahir? Ibunya gila, tapi kok kamu bisa lahir? Apa jawaban pemuda ini? Kakekku menikahkan ibuku lalu 11 bulan cerai. Aku lahir. Lalu yang menarik apa pertanyaan dari dokter ini? Sampai dokter ini nangis. Nah, apakah ibumu tahu kalau kamu anaknya? Kan mungkin waktu ibu. Jawab anak ini, tidak dok. Ibu saya tidak pernah tahu kalau saya anaknya. Tapi Allah tahu kalau saya anaknya. Dan saya tetap harus berbakti pada ibu saya walaupun ibu saya gila. Si dokter dari apa? Ditutup si klinik nangis. Baru hari ini saya melihat orang yang berbakti pada kedua orang tua. Ibunya gila masih diluruskan. Nih anak-anak yang masih punya kedua orang tua, minta kedua orang tua. Ya bapak-bapak yang punya orang tuanya sudah sepuh, kita punya uang hajikan Pak, mumpung masih ada. Kasih umroh mumpung masih ada. Kalau nggak ada apa sedih bisa. Punya uang banyak tapi belum bisa ngajiin orang tua, ngumrohin orang tua. Kemarin ngasih kurban buat orang tua. Ya, dinyambung. Yang pertama kalau kemaksiatan ubah dengan tangan kalau kita bisa. Yang kedua ubah dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Ya itu sederhananya iman. Lalu ingat, ketika kita membuat mengkompori orang membencinya, hati-hati itu dengki. Dan dengki itu membakar kayu, bakar oleh api. Habis amalan kita gara-gara dengki. Ya, banyak di kita dengki bu, non dengki SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Tetangga beli AC kita yang kedinginan, ya. Tetangga naik gaji kita naik darah, ya. Urang darah tinggi, hati-hati dengki itu penyakit. Jadi hati-hati kalau seperti itu, alhamdulillah, beristighfar, lalu doakan orang-orang yang mungkin kita tidak suka dengan kebaikan. Itu salah satu cara agar kita tidak benci pada Allah. Jika doakan itu baik, ya Allah si atasan saya mendapatkan kebaikan, masuk surga. Biar tidak ada kotoran dalam hati. Kalau ada ekstra, sudah matikan lampunya, wanita. Oh satu lagi, mana aku? Kasih Quran. Qurannya kasih buat jadi kedua oh semua yang persoalannya dikasih Quran. Yang pertama, bagaimana cara agar semangat untuk selalu hadir ke majelis ilmu? Ya, karena sekarang musimnya di YouTube ya. Ustadz yang luar biasa juga banyak di YouTube dibandingkan. Tetap majelis ilmu barokahnya beda. Datang ke sini kalau ikhlas bakal tenang, untuk tenang dan ikhlas. Kenapa? Kalau berikan datang yang majelis ilmu 4. Pertama, ketenangan, sakinah. Yang kedua, rahmah, kasih sayang, lembut, datang majelis ilmu. Yang ketiga, kita dinaungi malaikat hari. Detik ini, malam ini dinaungi malaikat. Yang keempat, nama kita disebutkan oleh Allah di depan para malaikat terdekatnya. Kalau seorang presiden bilang ya di Firmansyah didapat seorang dosa, bangga. Udah di depan sebutkan presiden, betul tidak? Tidak. Harusnya kita lebih bangga kalau kita nama kita disebutkan oleh Allah di depan para malaikat terdekatnya. Banyak kata Allah dan kata Nabi Muhammad SAW, agama ini digunakan oleh orang-orang yang tidak terkenal. Tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di negeri langit. Mungkin direndahkan di dunia, tapi terkenal di negeri langit. Banyak orang-orang yang terkenal di dunia, tapi tidak pernah terkenal di negeri langit. Kenapa? Orang-orang yang berjuang, berdoa di sepertiga malam terakhir, walaupun mungkin direndahkan di dunia. Seperti siapa? Julaibib, radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Kenapa tidak terkenal? Kisahnya bagaimana? Julaibib ini hitam, pendek, terkasih. Sampai penduduk Madinah, kalau datang Julaibib, mohon maaf, lamaran ditolak. Itu Julaibib itu ditolak terus. Sampai kisahnya akhirnya dipindahkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Akhirnya ada orang yang mau menerima Julaibib, tapi ketika akan memberikan mahar, mau beli mahar Pak ke pasar, ada hayya alal jihad, hayu orang jihad. Maka Julaibib bingung, saya nikah dulu atau saya berikan perang. Akhirnya berikan alat perang, dan akhirnya ini yang membuat tidak terkenal. Ketika Nabi bertanya pada sahabat, siapa yang kehilangan ini? Kami kehilangan bulan Rasulullah. Julaibib tidak disebut. Siapa yang kehilangan ini? Kami kehilangan ini. Julaibib tidak disebut. Sampai Nabi bertanya, mana Julaibib? Baru sahabat, oh Julaibib. Akhirnya Julaibib meninggal dengan beberapa puluh tusukan di dalam tubuhnya. Tapi Nabi mengangkat Julaibib dengan tangannya, lalu mengatakan, aku Julaibib dan Julaibib adalah orang yang tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di dunia. Ya, maka bagaimana kiatnya ada semangat untuk selalu hadir ke majelis ilmu, ingat dengan keutamanya. Contoh Pak, kalau kita dikasih sesuatu, Pak lakukan ini dapat uang 10 juta, cuma 1 jam. Atau gini, Ibu pengen semangat, nanti malam bangunnya jangan tidur di pasien 10 juta. Bangun mau Bu? Wah bangun alarm lagi 5. Ya, kenapa 10 juta? Aku suaminya, Ibu bangun 10 juta, betul tidak Pak? Kalau tahu keutamaan seperti gambar terakhir kita akan tahu. Kalau tahu keutamaan majelis ilmu hari ini taman surga Pak, berbondong-bondong kita akan ke taman surga. Ya, jadi dengan saya keutamaan, tahu keutamanya kan semangat. Dan orang mohon maaf di dunia ini cuma mikir nanti dunia lain. Oh, apa yang membuat jujur sama hari ini? Apa yang membuat Anda tersenyum hari ini? Dunia. Ya, beres haji tersenyum tuh. Beres sholat subuh ada yang tersenyum, kadang tidak. Padahal kata saya kondisi ketika kita bangun sholat subuh, bisa sholat malam tahajud, ibu bapak sholat subuh ada yang ke masjid, pulang wajah kan gembira Pak. Dia akan wajah bahagia. Kenapa? Allah inginkan kebaikan untuk kita. Ya. Lanjut Pak, karena sudah malam. Hati-hati hal-hal atau faktor yang dapat membuat hati menjadi keras atau mati. Ya betul. Hati yang menjadi keras yang pertama adalah gara-gara dosa kita. Setiap dosa kita akan menimbulkan noktah hitam di dalam hati kita. Bapak ninggalin nugaris istighfar, noktah hitam. Adik-adik lihat hal yang tidak bermanfaat, tidak istighfar, noktah hitam. Dengki, penyakit, noktah hitam. Sehingga apa? Sudah hatinya keras, disebutkan surga bermanfaat, disebutkan neraka kasih. Ya. Jadi yang menyebabkan hati keras adalah dosa yang kita lakukan. Apalagi yang menyebabkan hati keras? Banyak, saya membahasnya sampai 9-10 yang menyebabkan hati yang keras. Ya, tapi yang paling intinya adalah dosa yang kita lakukan. Mohon maaf Pak, Bapak semangat ibadah ada dosa yang dilakukan. Untuk semangat tahajud, jujur ada dosa yang dilakukan. Ayah, mungkin Pak. Kenapa? Yang membuat hati bersih, istighfar dan maksiat dari ibadah yang kita lakukan akan meningkatkan derajat iman kita. Yang ketiga, kalau kita mencari barang hilang lewat ustaz, lalu ustaz itu memberi kita ayat dan menyuruhnya menyiram setiap sudut rumah, maka termasuk syirik dia. Ya, tidak ada yang tahu yang hal baik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang berhubungan dengan jin dengan dalil-dalil yang banyak, insya Allah saya punya dalil-dalilnya. Hubungan dengan jin itu termasuk kepada kesyirikan. Ya, meminta bantuan kepada jin termasuk pada kesyirikan. Kalau jin bisa mencelakakan kita, Pak, kita sudah mati, Pak. Dicekai kanan ke jin. Ya, jin dekat-dekat. Oh, cekek, mana? Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Dan bab syirik jangan sedikit-sedikit. Ustaz mau lihat ramalan bintang. Kita takut dengan haji. Apa kalau Rasulullah SAW, seseorang yang mendatangi dukun, lalu dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan dukun, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Ya, datang ke dukun, cek dukun dia percaya 40 hari sholat kita tidak diterima. Percaya, maka dia terhadap kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, coba-coba dengan ramalan kita, takutnya kita 40 hari sholatnya tidak diterima. Jadi jangan sedikit pun nyentuh kasih itu sama Allah. Ya, kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad masih berdoa, kamu orang Pak agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk mengajak teman kita yang sudah akut bandarnya? Bu, Pak, Ibu, karena ini pertanyaan Ibu, tidak ada yang akut bandarnya. Ibu mau ninggalin api kampung pun mau nyangka. Abi pikiran beras Pak.
Nabi tim perang. Wartin itu hanya beberapa orang saja yang bisa ke luar kota. Menyangka Bapak Presiden. Tidak ada Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab itu tukang nyiksa para sahabat yang masuk Islam itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menuju ayat, lalu pernah suatu ketika ada seorang sahabiah yang Habasyi dia hijrah, ada Umar didiamkan, Pak. Si sahabatnya Umar terbagel. Umar itu tukang nyiksa, tapi Umar mudah dibalikin hatinya. Maka tidak ada yang akut bandalnya, tidak mudah bagi Allah dibalikin. Kewajiban kita mah terus ngajak dan ngajak kasih sama Allah. Tidak bisa kita membahas Nabi Nuh alaihissalam, anaknya 950 tahun didakwahi anak dan istrinya terberi 950 tahun dakwahnya. Nabi Nuh soal ya. Jadi tidak ada akut bandalnya, hok ajak yang penting kita mah kita muhasabah kasihan sudah malam. Yang paling penting bukan bapak dan ibu yang ambil manfaat, tapi yang paling penting saya. Percuma kalau hari ini bapak dan ibu ada dapat manfaat, tapi saya yakin. Percuma saya seperti lilin menerangi orang lain, tapi saya tidak bermanfaat. Maka yang harus berterima kasih bukan saya yang berterima terhadap kampung Allah yang memberikan kesempatan buat saya, yang semoga yang saya lakukan dari bantu dengan anak-anak jadi amal soleh. Dan saya berharap tadi saya ngisi dikasih yang paling penting Pak kayak kumpul itu kalau bertemu Ustaz kalau kumpul di kampung rawa, oh ini ada yang dulu di kampung rawa, itu yang paling penting. Dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki ketika seseorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah dan dari saya pribadi, semoga Allah memaafkan kesalahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita semuanya, bagaimana tadi beliau inspirasi kita semuanya, dan semoga apa yang telah disampaikan menjadi bahan evaluasi bagi kita supaya kita bisa memperbaiki perbuatan kita mumpung kita masih memiliki kesempatan selama hidup di dunia ini, karena kita nggak akan tahu sampai kapan kehidupan kita akan berlangsung. Baik, untuk acara terakhir mungkin penutupan, mari sama-sama kita tutup acara tabligh akbar ini dengan baca hamdalah bersama. Kalau nanti mungkin ada masukan silakan, kalau misalnya ada yang perlu menginformasikan. Mohon kepada hadirin baik awak ataupun Ikhwan untuk tidak dulu pulang karena ada sesi foto ya, dokumentasi, dan khususnya bagi para komunitas ya, komunitas ada penting sekali ini untuk di dokumentasi.